mungkin nggak bisa menjangkau glodoknya. Nah, ini kalau peternaknya sudah paham, sudah pengalaman, pasti. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om User SS3GF. Beliau berkomentar di video dengan judul murai batu egg binding. Pertanyaan beliau seperti ini: apa sebab murai batu kok nggak mau telur lagi? Oke, terima kasih dahulu untuk omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk murai batu betina kenapa nggak mau bertelur lagi padahal sebelumnya itu lancar gitu ya. Dan ini ada beberapa faktor. Mari kita mainkan logika kita. Benar nggak sih apa yang nanti kita utarakan gitu ya. Di faktor tersebut diantaranya adalah usia gitu ya. Jadi betinanya itu akan ada masanya ketika usianya itu tidak produktif lagi. Dalam arti dia nggak mampu memproduksi sel telur, makanya dia nggak mau bertelur kan gitu. Nggak mungkin kan murai batu betina itu akan selamanya ketika dia itu memiliki umur yang maksimal sudah tua gitu ya, dan ini ada masanya dia produksi sel telurnya itu akan berhenti. Itu ya, itu kalau dari faktor pertama yaitu usia. Jadi cek dahulu Om ya, jadi usianya, oh burung ini masih muda kok, berarti enggak. Kalau faktor usia, berarti mungkin nanti ada faktor yang lain. Nah gitu ya. Kemudian ada faktor suasananya dalam arti kenyamanannya di kandang itu mungkin terlalu rame. Ada mungkin yang tadinya itu suasana di luar kandang itu biasanya sepi gitu ya. Nah, kemudian sekarang itu bisa dianalisa apakah di situ ada perbedaan suasana, yang tadinya sepi apakah ramai. Nah, kalau memang terjadi seperti itu ya berarti ya memang harus dipindah posisi kandangnya di tempat yang nyaman. Ini kalau dari suasana. Kemudian suasana nggak berbeda Om, berarti mungkin ada faktor lainnya. Nah kemudian untuk faktor yang ketiga ya, yaitu mungkin ada predator baru ya, bisa seperti ular mungkin ada ya. Nah itu kan kita taunya nanti bisa kita sering-sering lah ya intip ataupun cek di sekitar kandang, di atas kandang, kemudian pokoknya di sekitar situlah, di kamar kandang, di ruangan situ, di kamar gitu, ya seperti itu ya. Cek apakah ada predator, apakah itu mungkin sekalipun ada cecak itu ya, betina itu nggak mau telur itu juga ada. Jadi tingkat sensitivitas ataupun dia itu memang agak riwin ya, nggak mau. Kalau dari cicak itu dia nggak mau. Nah solusinya bagaimana? Ya sudah, kita bisa ganti ram tersebut. Ramnya itu ram kandang. Bisa juga kita mengusir lah cicak, bisa dengan diberikan lem ya, bisa dengan diberikan apa kita musnahkan lah ya untuk cicak-cicak yang mungkin sering datang ke situ, terutama sering mendekat ke sarang glodoknya gitu ya. Oh enggak ada Om predator yang lain gitu ya, ataupun predatornya nggak ada sama sekali Om, ini sudah pelaponan ya, udah clear, udah steril lah dari predator. Nah kemudian bisa jadi ini adalah faktor keberapa tadi, yang keempat ya, itu kurang asupan nutrisi. Itu bisa asupan nutrisi itu memang nggak semata-mata kita itu memberikan jangkrik yang banyak ya, yang lebih gitu ya, tetapi di situ ngaruh juga dari mandi, kemudian
suasana ataupun suhu yang ada di kandang. Nah, itu ngaruh juga nantinya asupan nutrisinya, karena di situ metabolisme tubuh di situ ya yang terserap itu juga berpengaruh ya, terpengaruh dari suhu ruangan. Nah, itu dicek Om ya. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu ke berapa tadi ya? Kelima. Kelima yaitu mungkin ada kutu. Itu bisa itu ya. Sederhana itu gitu ya. Dia ada burung murai batu betina yang rewelan ketika ada kutu itu dia nggak mau menghampiri sarangnya dan nggak mau bertelur, otomatis kan itu. Ada yang nggak mau bertelur, ada yang bertelurnya itu di luar glodok itu juga ada. Nah, kemudian untuk faktor ke berapa tadi? Keenam. Nah, keenam ya, itu suhu kandang. Nah, ini berhubungan dari suasana itu ya ataupun nutrisi ya. Jadi ini sangat berpengaruh. Kalaupun kita memberikan extra fooding yang banyak, tetapi suhu tubuh itu ataupun suhu ruangan itu terlalu ekstrim, dalam arti ekstrim itu bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin. Nah, itu kan tergantung untuk burung ini memang maunya di mana. Burung suhunya itu cocoknya di mana gitu ya. Apakah di suhu dingin atau suhu panas atau suhu sedang-sedang saja. Nah, ini kan menyesuaikan suhunya itu harus cocok dengan suhu yang dibutuhkan tubuh burung murai batu. Nah, kebetulan ini burung suhunya itu panas Om. Ini kebetulan kan cuaca lagi kemarau panjang itu. Nah, itu bisa diakali dengan kita itu sering menyemprot ya. Kita sering menyemprot mungkin bagian dindingnya, mungkin bagian bawahnya ya, gimana lah agar lebih lembab, agar lebih turun suhu ruangannya seperti itu ya. Nah, itu bisa diambil langkah seperti itu, bisa disemprot intinya biar lebih basah lagi. Jadi suhu kandang yang terlalu tinggi ini kita bisa redam dengan pemberian air ya, lebih sering boleh. Itu ya di sekitar di tembok sekitar situ, sekitar glodok, kemudian di bawah itu ya. Kemudian faktor selanjutnya, nah ini burung ini betina mau mabung. Nah, kita bisa cek apakah benar ya. Kita bisa cek tentunya dari warna bulunya, kemudian kerapian bulunya. Apakah burung ini sudah kusam, sudah coklat ya. Itu dari warna. Kemudian dari kerapian, apakah burung ini sudah nyeret, kan bisa ya kita bedakan lah, burung ini sudah bulu tua ataupun bahkan sudah ada bulu yang jatuh, entah itu bulu lembut kemudian bulu besar. Nah, ini bisa ya berpengaruh. Burung tersebut tuh nggak mau bertelur, dia stop dulu, baru mau mabung nanti setelah buru baru. Walaupun juga ada banyak gitu ya burung murai batu betina, dia terus berproduksi walaupun dia itu sudah nyeret-nyeret jelek gitu loh. Bulunya itu sudah kusam sekali, nyeret-nyeret, dah tinggal lidi ya gitu ya. Terus bulu lembutnya itu udah habis, kemudian sampai dia itu nggak bisa terbang, mungkin nggak bisa menjangkau glodoknya. Nah, ini kalau peternaknya sudah paham, sudah pengalaman, pasti glodoknya akan diturunkan biar bisa loncat-loncat. Kemudian diberikan tangkringan yang nyambung dari bawah sampai dengan glodoknya ini. Itu banyak sekali. Dengan kondisi bulu yang seperti itu mau bertelur, kemudian juga bisa menetas, itu banyak sekali. Jadi itu ya Om ya, bisa dicari beberapa faktor tersebut, pasti ada salah satunya.